Misalkan Anda mau membuka website A, tapi website A-nya itu dia tidak bisa Anda akses sama sekali gitu. Tapi jika Anda bandingkan dengan provider lain atau misalkan dengan kartu GSM Anda gitu yang di handphone, kalau misalkan bisa, berarti itu masalahnya adalah di provider WiFi Anda gitu. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di internetplanner.id. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih tips jika internet di rumah kita down gitu, atau wifi di tempat kita gangguan gitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengetahui masalahnya itu ada di mana, masalah di internal kita atau masalah di ISP-nya sendiri gitu. Jadi kita dapat mengklasifikasikannya secara berbeda, masalah ISP dengan masalah di internal kita. Jadi dengan itu kita dapat mengetahui nih apa sih masalahnya, apa sih penyebabnya, dan kapan sih waktu yang tepat kita untuk melapor ke ISP. Karena jika kita melapor ke ISP kan butuh waktu juga ya untuk si teknisinya datang ke tempat kita, sedangkan kita ingin buru-buru menggunakan internet gitu. Ada hal penting yang akan kita lakukan pada saat itu juga. Jadi kalau misalkan untuk memanggil teknisi ISP kan agak lama juga ya. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan saya coba beritahu ke kalian, apa sih penyebab-penyebabnya itu yang masalah internal dan juga eksternal dari ISP-nya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan bahas mengenai masalah dari eksternalnya dulu ya, yaitu masalah dari ISP-nya. Apa sih yang sering terjadi gitu, dan bagaimana sih cara pengecekannya. Sebenarnya simple dan sangat gampang banget untuk mengecek masalah dari ISP, apakah ada trouble atau tidak. Yang pertama itu adalah Anda bisa mencoba melihat modem ISP-nya yang diberikan modem bawaan ISP yang biasanya berwarna putih itu, baik yang mereknya Fiber Home atau Huawei atau apapun itu, Dasan dan lain-lain. Anda bisa coba cek ke modemnya atau ONT-nya itu. Nah, di situ Anda coba perhatikan lampu indikator yang ada di modem tersebut gitu. Anda coba perhatikan. Nah, di situ biasanya jika terdapat gangguan seperti gangguan massal atau redamannya yang kurang baik itu, nah di situ dia lampu loss-nya itu dia akan kedip merah gitu. Di situ kan ada indikator yang namanya loss. Nah, kalau misalkan ada gangguan, biasanya itu lampu loss-nya itu kedip merah gitu atau hilang sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu Anda bisa lapor ke ISP Anda bahwa koneksi di tempat Anda itu sedang gangguan. Gangguannya itu biasanya kalau loss itu adalah redamannya yang kurang baik atau kabelnya FO-nya yang terputus gitu. Biasanya seperti itu. Jadi Anda bisa lapor langsung ke ISP untuk masalah seperti itu. Nah, gangguan eksternal yang kedua atau gangguan ISP yang kedua itu biasanya tidak bisa browsing di website tertentu gitu. Misalkan Anda mau membuka website A, tapi website A-nya itu dia tidak bisa Anda akses sama sekali gitu. Tapi jika Anda bandingkan dengan provider lain atau misalkan dengan kartu GSM Anda gitu yang di handphone, kalau misalkan bisa, berarti itu masalahnya adalah di provider WiFi Anda gitu. Jadi Anda bisa coba kontak ke customer service ISP-nya bahwa Anda tidak bisa membuka website tersebut. Nah, sebenarnya gampang untuk mengeceknya. Kita bisa buka PC kita masuk ke terminal ya, Start Air. Nah, di sini saya coba untuk ngeping dulu ya. Misalkan kita mau ngeping ke Tokopedia nih, www.tokopedia.com. Misalkan website yang nggak bisa dibuka di provider Anda tuh Tokopedia. Nah, kita coba ping dulu nih ke Tokopedia-nya, dia reply apa enggak gitu. Nah, di sini ke Tokopedia dia reply ya. Dia berarti koneksinya nggak ada masalah untuk koneksi ke Tokopedia. Nah, kalau misalkan nggak ada masalah, tapi misalkan Anda ping itu masih bagus gitu, masih reply, tapi Anda masih kesulitan untuk masuk ke website Tokopedia-nya. Nah, Anda bisa coba tracer
www.tokopedia.com. Nah, di sini Anda akan mengetahui alur si IP Anda menuju ke website Tokopedia itu lewat mana aja. Nah, nanti kalau misalkan Anda RTO, Anda bisa melaporkan ke ISP Anda bahwa di IP ini dia ada RTO gitu untuk menuju ke Tokopedia-nya. Jadi itu akan memudahkan si provider untuk menganalisa masalahnya itu ada di mana. Nah, di sini kita coba lihat tracer ke Tokopedia ini langsung sukses ya, dari hop ke-1 sampai ke hop ke-9. Ini yang satu ini hitungannya hop ya, hop ke-1 ini dari perangkat gateway kita menuju ke perangkat si Tokopedia-nya gitu. Ini di sini dia langsung komplit gitu, berarti ini untuk ke Tokopedia nggak ada gangguan untuk saat ini. Mungkin di kesempatan yang akan datang akan ada gangguan di saya ataupun di provider yang Anda gunakan. Nah, nanti Anda bisa coba untuk troubleshoot masalah ini ke pihak ISP agar mereka mengecek kembali routingannya ke website yang Anda keluhkan gitu. Oke, kita lanjut ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini dia misalkan Anda membuka website. Nah, membuka websitenya itu lama banget loadingnya, yang biasanya cuma beberapa detik, ini bisa sampai 5, 10, sampai 15 detik itu lamanya baru kebuka. Nah, itu biasanya adalah masalah dari routingnya lagi. Misalkan dari tempat Anda menuju ke website tujuan Anda itu biasanya membutuhkan waktu hanya 2 detik karena jalurnya itu langsung gitu. Nah, tapi ketika ada gangguan dari routingnya itu akan membuat si koneksinya itu muter dulu gitu, jadi nggak langsung ke tujuan gitu. Nah, itu di situ harus melakukan routing ulang dari ISP-nya. Jadi di situ Anda bisa melapor lagi ke provider Anda untuk memastikan bahwa mereka sudah memperbaiki alur routingnya gitu, agar koneksi Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Nah gitu. Nah, itu biasanya masalah yang terdapat dari ISP. Saya ulangi lagi, untuk masalah yang dari ISP biasanya itu adalah kabel atau redaman dari ISP itu bisa putus atau kurang baik redaman atau kabelnya. Nah, di situ akan membuat indikator di modem Anda itu loss. Jadi lossnya itu kedip-kedip gitu. Jadi membuat koneksi Anda juga tidak stabil atau tidak bisa sama sekali. Lalu yang kedua adalah Anda tidak bisa membuka website tertentu, sedangkan di provider lain ataupun di kartu GSM Anda bisa gitu, bisa dibuka. Nah, itu Anda bisa melapor ke ISP untuk mereka melakukan routingnya. Nah, yang ketiga ini adalah Anda bisa buka website itu tapi dia sering loading gitu. Nah, itu biasanya adalah faktor dari routingnya juga yang harus dibenahi oleh ISP gitu. Nah, jadi itu adalah satu gangguan eksternal yang biasa kita alami, yang masalahnya itu ada di ISP. Nah, sekarang kita akan lanjut ke gangguan internal, yang sebenarnya gangguan itu adalah di lingkungan kita atau di tempat kita menggunakan WiFi ini gitu. Misalkan ada penempatan yang kurang baik dan juga misalkan ada interferensi gitu. Nah, di sini kita akan lanjut bahas untuk gangguan internal kita ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas masalah internal yang sering terjadi di WiFi kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah jarak antara modem ke device yang kita gunakan itu terlalu jauh atau di luar coverage gitu. Nah, di situ yang menyebabkan koneksi Anda itu jadi kurang baik gitu. Dimana si handphone Anda itu, misalkan handphone atau laptop Anda itu nggak ke cover oleh si modem dari ISP kita gitu. Jadi dari ISP yang kita gunakan gitu. Jadi itu akan membuat perangkat Anda itu tidak mendapatkan koneksi terbaik. Lalu yang kedua itu adalah terlalu banyak device yang terkoneksi ke perangkat modem Anda atau ke perangkat router Anda, namun perangkat router Anda itu enggak kuat untuk menampung semua user itu gitu. Jadi itu menyebabkan router yang Anda gunakan itu menjadi hang. Itu pernah saya bahas di video saya sebelumnya, mungkin nanti Anda bisa cek lagi, itu permasalahan dari router juga. Nah, jadi untuk masalah yang kedua ini kalau kita analogikan itu seperti Anda misalkan punya handphone, lalu misalkan Anda
handphonenya itu RAM-nya itu cuma 2 giga, namun Anda membuka aplikasi yang banyak gitu di satu kesempatan gitu. Misalkan Anda buka YouTube, buka Facebook, buka aplikasi-aplikasi lain banyak gitu. Nah, itu kan pasti akan membuat handphone Anda pun menjadi hang gitu, menjadi berat kerjanya. Dan juga handphone Anda sering nge-lag pastinya seperti itu kan, kalau misalkan aplikasinya itu nggak di clear cache-nya. Sama halnya dengan router pun seperti itu. Kalau misalkan semakin banyak user yang connect, misalkan handphone, laptop, printer, PC, itu semuanya connect dalam waktu yang bersamaan, walaupun tidak dipakai device-nya, cuma hanya connect aja. Nah, itu akan membuat router Anda hang dan memperlambat koneksi untuk outputnya, untuk ke wifi-nya gitu. Nah, handphone Anda pun seperti itu kan. Kadang kalau misalkan banyak aplikasi yang dibuka, tiba-tiba aplikasinya not responding, terus minta di restart baru nyala lagi. Itu sama halnya dengan router juga gitu. Router juga kalau misalkan sudah hang gitu, harus di restart lagi. Itulah kenapa teknisi itu menyarankan untuk restart router. Kenapa? Karena modem atau router yang dikasih oleh ISP itu ya spesifikasinya nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi untuk masalah restart router itu ya memang adanya seperti itu gitu. Kecuali misalkan Anda dapat router dari provider itu yang udah baik itu, spesifikasinya udah bagus, bisa nampung banyak device. Nah, itu beda cerita lagi gitu. Itu udah terbaik pokoknya kalau udah dapat yang seperti itu. Tapi kan di Indonesia banyaknya itu yang sering komplain ke saya pun banyaknya pun seperti itu gitu. Jadi dia dapat router atau modem bawaan ISP yang kurang bagus gitu. Jadi biasanya saya solusikannya itu untuk menambah satu router lagi agar membagi beban antara router ISP dan router milik kita gitu. Jadi koneksi yang menggunakan LAN biarin aja ke modem ISP gitu. Tapi kalau untuk koneksi yang menggunakan WiFi, bagusnya sih ke router milik pribadi aja gitu, yang spesifikasinya kuat dan juga bagus coveragenya. Jadi ya nggak apa-apa lah bayar router sendiri di awal gitu untuk beli, tapi kita koneksinya nggak terganggu gitu. Misalkan kalau kita lagi meeting, lagi online atau lagi berburu tiket gitu kan, tiba-tiba router Anda hang gitu, ya penyebabnya ya mengganggu produktivitas kita gitu. Kalau misalkan router hang di tengah-tengah kita sedang kerja gitu, soalnya router hang itu nggak bisa diprediksi kapan dia hangnya dan kapan gangguannya gitu kan. Itu akan kesal sendiri kan, Anda pun pasti akan merasakan seperti itu gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Lalu faktor yang ketiga itu adalah coba Anda cek kembali koneksi internet di tempat Anda itu full traffic atau enggak gitu. Anda coba lihat device-device lain di tempat Anda, misalkan anak Anda atau teman Anda itu sedang pakai internet atau tidak, atau device yang Anda punya itu sedang auto update atau enggak gitu. Karena auto update itu hal yang sangat berpengaruh gitu. Kadang kan kita nggak tahu kapan si perangkat itu sedang update gitu. Nah, yang keempat itu adalah Anda coba cek lagi nih, posisi router Anda itu bagus gak sih, coveragenya udah bagus gak sih. Hal yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah coveragenya. Nah, coveragenya ini dia bagus gak, penempatan posisinya itu udah di tengah-tengah rumah nggak nih. Kalau misalkan posisinya nggak di tengah-tengah rumah, itu akan mempengaruhi koneksi wifi-nya gitu. Nah, kalau misalkan Anda taruh di depan rumah nih, di daerah living room, tapi kalau rumah Anda yang ke belakang itu kan nanti di kamar yang kedua atau kamar ketiga atau di dapur itu dia nggak dapat sinyal wifi-nya. Nah, itu biasanya dia akan nge-cover untuk semua unitnya gitu, kecuali dalam catatan rumahnya Anda tingkat atau rumah Anda itu ditutup beton yang tebal gitu. Nah, itu akan mempengaruhi lagi koneksi wifi-nya. Nah, selain posisi yang di tengah-tengah itu, ada banyak faktor lagi. Yang pertama adalah apakah router Anda itu di tempat tertutup, misalkan di dalam lemari. Nah, itu membuat koneksinya kurang baik. Yang kedua itu adalah apakah Anda taruh routernya itu di dekat kulkas atau di dekat microwave.
Nah, itu dua perangkat elektronik yang dapat mengganggu sinyal WiFi gitu. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya coba jelaskan kenapa microwave dan kulkas itu sangat mempengaruhi sinyal WiFi. Dan kesempatan kali ini kita coba fokus untuk masalah-masalahnya dulu. Lalu misalkan kalau router Anda juga ditaruh di bawah gitu, di lantai gitu, itu kurang baik itu. Alangkah baiknya kalau Anda taruh di meja atau di sofa gitu. Misalkan Anda taruh di bawah sofa atau di lantai, itu dia akan sangat mempengaruhi sinyal wifi-nya gitu. Dia akan tertutup oleh misalkan sofa atau misalkan ada meja gitu. Jadi nanti koneksinya tidak baik gitu. Itu kenapa saya selalu kasih saran untuk menaruh wifi itu di atas. Kalau bisa sih di plafon gitu, digantung di plafon. Itu pasti akan lebih baik koneksinya. Tapi kan kayak kalau di hotel atau misalkan di mall itu kan wifi-nya ditaruhnya digantung gitu di atas plafon. Nah, itu sebenarnya infrastruktur yang baik untuk penempatan wifi itu seperti itu gitu. Ditaruhnya di tempat yang tinggi biar mengcover area yang rendah gitu. Jadi kalau misalkan Anda taruh router di area yang rendah dan sejajar dengan diri Anda, dengan device-device Anda, itu kurang baik gitu. Jadi posisinya lebih baik itu routernya di atas, Andanya di bawah. Jadi kalau misalkan di bawah dua-duanya itu koneksinya dia tidak baik gitu. Jadi sinyalnya menuju ke atas, sedangkan router Anda ada di bawah gitu. Jadi kan kalau misalkan routernya ada di atas, sinyalnya menuju ke bawah, dan device Anda pun ada di bawah gitu. Jadi saling bertemu. Kalau misalkan menuju ke atas semua, sinyalnya tidak bertemu. Jadi Anda hanya mendapat coverage sinyal yang ke area pinggir saja, nggak ke area atasnya. Jadi kalau di atas Anda mendapat sinyal langsung yang dari bawahnya gitu. Dan itu adalah penempatan wifi-nya. Nah, mungkin hal yang paling penting adalah Anda harus tahu konstruksi dari tempat Anda, di rumah Anda, itu tembok atau betonnya itu tebal atau enggak. Nah, kalau misalkan tebal gitu, saya saranin sih untuk taruh lagi router di setiap kamar, atau misalkan di ruangan. Misalkan Anda punya dua kamar berdampingan nih, Anda bisa taruh router tambahan itu atau access point di depan pintu, dua kamar pintu itu gitu. Jadi kalau misalkan ditaruh di dekat itu, seenggaknya bisa tembus ke dalam kamar. Beda halnya ketika Anda taruh router itu berjauhan dari kamar gitu, sedangkan kamar ruangan-ruangan Anda atau kamar Anda itu dari tembok yang tebal atau beton gitu kan. Nah, itu kalau seperti itu dia tidak akan dapat koneksi yang maksimal gitu. Wifi-nya pun akan kurang baik gitu. Oke, saya coba recap yang masalah gangguan internal ya. Yang pertama itu adalah masalah dari jarak modem ke perangkat Anda yang terlalu jauh, yang tidak nge-cover itu. Yang kedua adalah terlalu banyak device yang terkoneksi ke perangkat modem Anda sehingga membuat router Anda hang. Dan solusinya itu adalah menambah router baru untuk membagi beban antara router ISP dengan router Anda. Yang ketiga itu adalah coba Anda cek kembali traffic di tempat Anda itu sedang full traffic atau enggak. Takutnya di beberapa perangkat ada yang sedang auto download atau sedang memakai internet juga gitu. Yang keempat adalah coba Anda cek lagi penempatan posisi router di tempat Anda itu sudah baik atau belum gitu. Nah, itu mungkin beberapa tips dan saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan kalau misalkan Anda masih belum paham dan ingin memperbaiki koneksi wifi di tempat Anda, mungkin Anda bisa komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.